Kita ini telah mengakui Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku sejauh mana? Jawab. Buktikan kita menjadi bangsa yang bertanggung jawab karena berani berikrar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba kita bangga sedikit, ya terlalu banyak lah. Bangga tidak menjadi bangsa Indonesia? Merasa memiliki tidak bangsa Indonesia? Ganti nama jambunya, jangan jambu Bangkok. Katesnya bukan kates California. Itu hidup di Indonesia, tumbuh di Indonesia. Tunjukkan ekonomi kita semakin maju nantinya. Takut kalau tidak menggunakan Bangkok tidak laku. Aneh bin ajaib. Di Masjid Istiqlal Jakarta. Casingnya bagus ya. Zikir kebangsaan dan ikrar bela negara. Cinta tanah air, jangan mau dipecah belah, pret lah. Ya, saya sampaikan pret. Negara yang besar adalah negara yang pandai menghargai sejarah bangsanya sendiri. Orang yang mencintai negaranya, mencintai bangsanya tidak mungkin akan melakukan pemalsuan sejarah bangsanya sendiri. Kalau kita bisa menjaga hasil wudhu, mata ini tidak akan melihat satu aib. Untuk membuka aibnya saudara sendiri, aibnya umat, aibnya bangsa, mata ini akan menjaga dari hal-hal itu. Mulut kita juga sama. Mulut kita karena sering terkena air wudhu juga terjaga dari omongan-omongan yang akan mengadu domba antar umat, yang akan mengadu domba bangsa ini, sehingga timbul satu perpecahan-perpecahan yang hingga menggoyahkan NKRI. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Belum kalimah la ilaha illallah yang selalu akan mempoles dalam hati, yang akan membersihkan dari kibir, dengki, hasud, sombong dan lain-lainnya. Paling banyak di sini, bukan di sini. Tempatnya kibir, takabur, sombong ya di sini. Kapan kita akan membersihkan? Maka dari sinilah pentingnya tarekah, bukan sekadar kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikir ini betul-betul mampu membersihkan hati, dampak yang paling istimewa adalah kepikiran. Otak kita akan tercuci dengan bersih sehingga menemukan pola pikir memajukan intelektual yang luar biasa. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia pertanian, dalam dunia cinta bangsa, dalam cinta negara, sehingga kekuatan tarekah paling tidak akan menjadi bagian daripada pertahanan nasional. Tadi kita baru-baru melakukan Indonesia Raya. Apa sih istimewanya lagu Indonesia Raya? Sering saya tanyakan. Apa istimewanya? Web, lagu itu kan lagu kebanggaan bangsa, ya otomatis jelas. Di sini ada luar biasa hanya 2 huruf, K sama U. Tidak menggunakan kalimah kami, tidak menggunakan kalimah saya atau kita, tapi yang ada ku. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Berarti kita ini ikrar Indonesia tanah tumpah. Benar, betul. Tanggung jawab kalian, kita ini telah mengakui Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku sejauh mana? Jawab. Buktikan kita menjadi bangsa yang bertanggung jawab karena berani berikrar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, di sana Papua, di sana Sulawesi, di sana Kalimantan, di sana Sumatera, di sana pulau-pulau kami atau aku berdiri, milikku artinya.
Bukan di sini aku berdiri. Papua sampai ke Sumatera dan pulau-pulau yang lain, aku berdiri, milikku, menjadi pandu ibuku. Pandu intelektual, pandu pertahanan ketahanan nasional, pandu bapak-bapak pertanian, pandu menjadi pandu ekonomi, pandu ahli medis dan lain sebagainya, memperkaya kepada apa? Tanah air yang selalu kita cintakan. Bila mana melekat benar-benar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, insya Allah, apalagi dilambari la ilaha Indonesia akan semakin kuat dalam pertahanan nasional. Indonesia akan semakin kokoh dalam dunia ekonominya, dalam dunia pertaniannya. Kita sudah banyak ketinggalan. Sering saya ulang, coba kita bangga sedikit, ya terlalu banyaklah. Bangga tidak menjadi bangsa Indonesia? Merasa memiliki tidak bangsa Indonesia? Ganti nama jambunya, jangan jambu Bangkok. Katesnya bukan kates California. Itu hidup di Indonesia, tumbuh di Indonesia. Tunjukkan ekonomi kita semakin maju nantinya. Takut kalau tidak menggunakan Bangkok tidak laku? Aneh bin ajaib. Negara lain sudah maju luar biasa, membuat nuklirnya, membuat sekat dan lain sebagainya. Kita masih ribut saja. Malu dong kepada pendiri bangsa ini. Kita pernah andil apa? Angkat bambu runcing? Tidak. Apalagi mengurus senjata melawan penjajah? Tidak. Kita tinggal menjaga keuhuhan, kekuatan supaya Indonesia tidak dipecah belah. Bagian daripada terima kasih kita kepada para leluhur kami, sehingga tidak menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Jaga kesatuan, persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Umar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu 10 Agustus 2025. Malam hari saya ngambil video ini. Barusan saya menonton acara apa itu namanya, zikir kebangsaan dan ikrar bela negara yang dihelat oleh Jatmanya Lutfi bin Yahya di Masjid Istiqlal Jakarta. Casingnya bagus ya, zikir kebangsaan dan ikrar bela negara, cinta tanah air, jangan mau dipecah belah, pret lah. Ya, saya sampaikan pret, ikrar bela negara, cinta tanah air, yang diundang tokoh bangsa asing dari Mesir. Apa hubungannya dengan ikrar bela negara? Kalau acaranya ikrar bela negara, yang undang tokoh-tokoh sendiri aja, ngapain juga ngundang-undang tokoh-tokoh bangsa asing dari Timur Tengah? Orang-orang tokoh-tokoh Timur Tengah itu suruh ngajarin bela negara bangsanya sendiri. Indonesia sudah cukup pandai lah, Indonesia sangat bisa bagaimana cara membela bangsa dan negaranya. Nggak usah ajak orang-orang Timur Tengah ke sini untuk terkait dengan bela negara. Antar negara satu dengan yang lain di Timur Tengah, isinya tarung aja, perang aja kok. Mau dibawa-bawa ke Indonesia untuk bela negara. Bela negara dari mana? Pret lah. Saya katakan pret, ikrar bela negara. Negara yang baik, negara yang besar adalah negara yang pandai menghargai sejarah bangsanya sendiri. Ini untuk Mbah Lutfi bin Yahya. Jangan Anda buat casing untuk acara kepentingan kelompokmu lah dengan bungkusan bela negara. Pret menurut saya. Orang yang mencintai negaranya, mencintai bangsanya, tidak mungkin akan melakukan pemalsuan sejarah bangsanya sendiri. Catat ini. Tidak mungkin akan membuat kepalsuan sejarah bangsanya sendiri. Baik sejarah yang terkait secara langsung dengan perjuangan bangsa ini, maupun sejarah di dalam bangsa ini. Misalkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama.
klarifikasi itu. Sampean mengatakan katanya Nahdlatul Ulama didirikan atas jasa mbahnya sampean. Sampai hari ini belum pernah mengklarifikasi dari mana Anda dapat referensi itu. Dalam sejarah Nahdlatul Ulama, berdirinya Nahdlatul Ulama tidak ada satupun yang menyebutkan Mbah Lutfi bin Yahya berperan mendirikan Nahdlatul Ulama. Buktinya ada, video Anda ada, masih ditayangkan di YouTube, masih banyak. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa NU didirikan atas jasanya mbahnya Lutfi bin Yahya itu? Yang mengatakan secara langsung dia sendiri, bukan orang lain. Mau menghindar apa? Anda mengatakan bela negara, mencintai tanah air ini, jangan mau dipecah belah. Pret, Anda sendiri yang memecah belah mursyid Thariqah di Catman Nahdlatul Ulama. Ya, saya katakan Anda memecah belah para mursyid Thariqah di Catman milik Nahdlatul Ulama ini. Dimulai dari Anda membuat surat instruksi untuk membangkang terhadap PBNU ketika PBNU ngundang jajaran Catman yang ketika itu masih di tangan Anda dipimpin untuk kumpul di Surabaya. Anda membuat instruksi untuk tidak menghadiri. Kayak gitu Anda mengatakan jangan mau dipecah belah. Pret, Anda sendiri tokoh pemecah belah ulung melalui Catman yang diamanahkan kepada Anda, tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Kayak gitu kok masih tega-teganya mentolo bilang jangan mau dipecah belah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, bangsa yang mana yang dibanggakan? Kalau bangga dengan bangsa sendiri nggak usah ngundang-undang tokoh-tokoh bangsa asing di sini. Di Indonesia tidak kurang ulama yang ngalim dari ujung barat sampai ujung timur. Sok-sokan ngundangin tokoh bangsa asing dalam balutan ikrar bela negara itu nggak layak, nggak match gitu. Nah, iya. Kalau tokoh negara yang diundang memang nggak punya masalah dengan bangsanya sendiri, silakan. Yang Timur Tengah ya, isinya bertarung tok gelutan tokoh diundangi di sini dalam konteks ikrar bela negara. Orang yang membela bangsa dan negaranya tidak mungkin akan membuat sejarah palsu, membelokkan sejarah, memotong sejarah. Baik sejarah agama di sini, sejarah berdirinya NU, sejarah Catman, sejarah perjuangan bangsa, KRT, semua diningrat tokoh, pahlawan dalam bagian sejarah penting di Jogja. Makamnya di jajaran Jogja, kenapa kemudian diduplikasi, dibuat makam baru, dikatakan KRT semua diningrat katanya Habib Hasan bin Toha bin Yahya di Semarang. Kayak gitu masih kolu mentolo ngomong bela negara, masih ngomong mencintai tanah air. Itu maksudnya apa? Tunjukkan referensinya hari ini. Sudah 3 tahun ini loh terbongkar. Dan Anda ditunggu oleh keluarga besar Kiai Haji Muhammad Ilyas Sokaraja Banyumas untuk mengklarifikasi lagi-lagi juga tentang sejarah. Bagaimana ceritanya Mbah Ki Abdul Malik yang Anda klaim sebagai guru Anda, Anda mengaku sebagai muridnya Mbah Malik, yang tidak lain adalah Kiai besar di Banyumas, putra dari Kiai besar juga Mbah Ilyas Sokaraja. Mbah Kiai Ilyas adalah putra dari Raden Ali Dipowongso. Raden Ali Dipowongso adalah putra dari Raden Pangeran Diponingrat bin Pangeran Diponegoro bin HP3. Bagaimana mungkin di sebuah buku aurat Anda tertulis di situ Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Yahya. Anda belum mempertanggungjawabkan tentang penyimpangan silsilah ini. Silsilah orang yang Anda anggap sebagai guru. Ditunggu oleh keluarga Bani Muhammad Ilyas Sokaraja sudah 2 tahun. Belum ada klarifikasi, belum datang ke Sokaraja. Kayak gitu masih bilang bela negara, mencintai tanah air, bela bangsa, sejarah orang, silsilah orang seenaknya dirubah-rubah. Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Yang saya sampaikan fakta loh ya. Yang saya sampaikan fakta. Bukan hoax, bisa diklarifikasi. Silahkan ada klarifikasi ke keluarga besar Bani
Kiai Haji Muhammad Ilyas Sokaraja Banyumas. Apa yang saya sampaikan ini, apakah saya ngarang ataukah benar? Mencintai bangsa ya harus mencintai tokoh-tokohnya, mencintai tokoh-tokoh bangsanya ya harus jangan dirusak sejarahnya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Mencintai bangsanya kok sejarah tokoh-tokoh bangsanya seenaknya dirubah namanya, seenaknya diduplikasi. Pangeran Diponegoro katanya Bin Yahya, ada yang mengatakan Alaidrus, ada yang mengatakan Ba'abud, belum lagi tokoh-tokoh yang lain, pahlawan nasional sejarah bangsa ini. Jangan bersembunyi di balik jubah Anda lah. Jujur, Anda mengatakan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Bagaimana mungkin orang yang jiwanya suci, bagaimana mungkin orang jiwanya bersih, seenaknya ngutak-ngutik sejarah, seenaknya membuat sejarah palsu, tidak mungkin itu kalau orang yang jiwanya bersih. Lalu apa sebenarnya di balik acara zikir kebangsaan Ikrar Bela Negara yang dihelat oleh LBY di Masjid Istiqlal Jakarta itu? Kalau menurut saya tidak lain, tidak lebih satu